Nah, kita mau belajar dari seorang pribadi yang luar biasa. Ini Betul nih. artis Hollywood ya San ya. Wih, Luar biasa artis ya. Hollywood. Banyak main film-film action Vin teman-teman. Diesel. Ya. Betul. Nah, tapi ya betul. Dua kata nih. Apa tuh? Kalau dari gue ya, ini orang ini helpful banget nih. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada apa ya, wah dia keluarin effortnya tuh all out nih. Wow, Gitu. memang saya tahu pribadi ini bukan cuman punya badan yang besar, tapi hatinya hati yang juga besar. Betul nih. Yang kedua gue lihat nih, orang ini itu rajin ya. Rajin. Jadi pasti. dia itu kita boleh belajar nih ya. Rajin dan helpfulnya beliau Pastinya, itu yang bawa beliau sampai hari betul. ini. Kalau dilihat dari badannya bisa sampai kayak gitu teman-teman, itu punya habit, punya pola hidup yang lebih luar biasa dari saya pasnya. Nah, tapi kita boleh belajar dari pengalaman hidup beliau teman-teman. Gua tahu pernah ada ini ya, jadi pengalaman hidup yang gak gampang. Tapi responnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala keluarga itu luar biasa teman-teman. Yes. Yang gue tahu. Nanti kita belajar teman-teman. Jadi kita mau lihat dulu Sunday Punch dari Koko Wendy. Guess what, baby? The things we said came true today, 'cause we listened to our hearts. No one but you will ever do. Our search is through, but our journey's just beginning. Nothing but love can last forever. Nothing but love will start. And the place inside your heart that needed healing. Nothing but love can live forever. Nothing but love will start. Make your head spin round and round. You know you're feeling love. Nothing but love. Nothing but love. Can't read your mind. Lord knows I've tried. But in your eyes I see everything I need to know. Nothing to do but follow through. My aim is true. I could never ask for any more. And if you walk away, you know that I will follow. Just steal back your broken heart, at least until tomorrow. Because forever comes a day beside you I can't hide in your Nothing but love can last forever. Nothing but love will start. And the place inside your heart that needed healing. Nothing but love can live forever. Nothing but love will start. To make your head spin round and round. You know you're feeling. Nothing but love can hold our world together. Nothing but love can start. Let us hear the sounds above that have been screaming love. Nothing but love. Nothing but Nothing but love. Nothing but Selamat pagi teman-teman. Thank you banget udah
bisa kumpul di tempat ini. Thank you banget buat waktunya yang udah disediakan untuk datang ke M3 kita. Saya percaya nggak semua kita ini punya kemudahan untuk meluangkan waktu di pagi hari ini. Cuma saya appreciate banget, saya senang banget ngelihat teman-teman yang udah hadir di sini dengan so eager dan semangat untuk tetap belajar di hari demi hari. Oke, saya selalu tegang kalau sharing di Legacy, saya nggak tahu kenapa. Lemesin aja ya. Soalnya jelema iya ya. Selalu bikin blank gitu, tau nggak? Di FP1, di Rock nggak ada orang kayak gini, nggak ada. Gitu. Orang ini yang bikin kacau kan. Gitu. Oke teman-teman, gue pengen cerita sedikit background gue. Gue join di Prudential ini tahun 2016 teman-teman. Join dalam artian gue AAJI ya teman-teman, 2016 bulan Juni kalau nggak salah. Gue jadi agent, gue resmi jadi agent. Kemudian di 2016 itu gue mulai kerja itu di bulan Oktober. Dari Juni sampai Oktober itu gue belajar teman-teman, gue belajar dan gue nggak berani jualan. Waktu itu karena gue masih merasa gue baru banget di insurance, jadi gue orangnya senang main aman. Jadi gue pengen training dulu lah, gue ngobrol-ngobrol, baru gue berani buat bercerita tentang insurance teman-teman. Nah di 2016 itu gue cuma kerja Oktober, November, Desember waktu itu. Itu singkat cerita, Feni cerita soal rookie club. Meskipun gue di saat itu gue nggak peduli teman-teman, tapi gue berusaha buat pura-pura ya menghargai lah bener. Thank you kok. Lebih banyak membantu seperti ini, lebih ini barokah buat gue gitu. Nah ya selama 3 bulan itu gue coba memberanikan diri teman-teman buat sharing. Memang yang tadi awalnya sama sekali nggak pernah cerita soal insurance, gue mulai masuk dan waktu itu gue dari sejak orang pertama, teman pertama yang gue presentasikan juga, gue selalu ngomong gue pengen ketemu, gue pengen ngobrol soal insurance. Jadi gue nggak pernah ngomong, gimana kabarnya ngopi yuk, gue nggak pernah kayak gitu. Karena menurut gue lebih baik ditolak di depan daripada setelah selesai ngopi gue bayarin gue ditolak teman-teman. Gitu. Tapi cengli bener nggak? Cengli kan ya? Gitu. Nah jadi karena kenapa teman-teman? Karena gue sendiri gue nggak suka digituin teman-teman. Gitu. Gue berapa kali gue mendapatkan serangan gerilya seperti itu teman-teman. Either dari asuransi atau dari MLM teman-teman. Gitu. Dan buat gue nggak enak. Gue tiba-tiba janjian ketemu orang, tiba-tiba orangnya bawa sekampung teman-teman. Gitu. Leader-leadernya dan akhirnya nyuruh gue buat beli atau nyuruh gue buat ngambil sesuatu teman. Nah itu buat gue sama sekali nggak nyaman, makanya gue nggak mau kayak begitu gitu teman-teman. Oke. Nah singkat cerita teman-teman, waktu itu di mana gue mulai ibaratnya udah mulai panas nih, gue mulai ngegas. Di bulan November akhir itu anak gue mendapatkan sebuah kondisi yang nggak gampang. Flow itu di bulan November itu dia mengalami penurunan kondisi teman-teman. Gue awalnya gue nggak tahu kenapa. Cuma dari yang gue lihat itu adalah kondisi dia itu semakin lama setiap hari makin lemes teman-teman. Makin lemes, makin pucet, bibir makin pucet, perut makin besar. Gitu. Sedangkan makannya itu nggak banyak teman-teman. Gitu. Nah dari November itu gue coba perhatikan, gue amati, sampai pada akhirnya awal Desember itu gue dan istri memutuskan untuk cek ke laboratorium. Nah besoknya hari Selasa itu gue lagi latihan di gym, kemudian gue dapat email dari Prodia. Di situ laporan darah siflo kelihatan, kemudian di bagian bawah ada tulisan suspek leukemia akut. Gitu. Itu gue baru jadi agent belum setahun teman-teman. Tapi tahulah ya yang namanya leukemia itu apa gitu. Itu kanker darah kan. Nah jadi
Di saat itu tuh gue merasa dunia gue kebalik teman-teman. Gitu. Ini apaan? Anak gue kena leukemia gitu. Nah di saat itu tuh gue benar-benar ngerasa ketakutan kehilangan teman-teman. Itu perasaan pertama yang gue langsung kepikiran adalah gue nggak mau kehilangan si Flo gitu. Gue harus gimana nih sekarang? Ya. Waktu itu gue langsung ke Advent, gue ketemu sama dokter spesialis anak, spesialis darah di sana. Gue cuma bawa tablet, gue tunjukin emailnya. Kemudian si dokternya cukup baik teman-teman dan cukup bisa menenangkan pikiran gue yang lagi kalut. Dia bilang dari hasil ini sih 90% sepertinya kondisinya memang demikian kata dia. Tapi nggak usah khawatir. Sekarang yang penting harus cepat masuk rumah sakit buat perbaikan kondisi. Kenapa teman-teman? Karena waktu itu HB-nya si Flo tinggal 4. Trombositnya tinggal 700 teman-teman. Jadi mau nggak mau hari itu harus masuk rumah sakit dan perbaikan kondisi dalam artian mendapatkan transfusi teman-teman. Nah waktu itu gue langsung kontak si Siska, udah gitu kita janjian, langsung jemput si Flo lagi sekolah, dia di playgroup waktu itu, kita jemput, kita bawa pulang, nggak dibawa pulang teman sendiri, langsung ke Boromeus waktu itu. Langsung ke Boromeus, kita nunggu kamar sampai jam 3. Nah di situ teman-teman, kalau teman-teman tahu kan di gedung barunya Boromeus kan ada Jogja tuh ya, ada bread life kalau nggak salah atau apa gitu ya. Nah breadco ya. Nah itu teman-teman tahu ada toiletnya di pojok ya. Itu gua masih kan nangis berdua teman-teman di sana. Gua ngerasa hancur, gua ngerasa bener-bener nggak ada harapan. Di titik itu tuh gue benar-benar ngerasa apa yang udah gue kerjain selama ini kayak nggak ada apa-apanya teman-teman dibandingkan kondisi yang lagi gue alami sekarang. Gitu. Gue benar-benar pengen kalau boleh Tuhan ambil lagi lah nggak apa-apa. Yang penting anak gue sembuh. Gue cuma berdoa hasil labnya salah teman-teman. Gitu. Di titik itu tuh gue benar-benar ngerasa nggak ada lagi yang penting selain kesehatan anak gue. Nah, kita masuk ke kamar waktu itu, si Flo dapat perawatan, langsung transfusi darah merah waktu itu masuk 4 labu kalau nggak salah, trombosit masuk 2 labu. Dan setelah transfusi itu teman-teman, muka dia tuh merah lagi teman-teman, ceria lagi. Dan itu masuk yang mungkin bagi gue itu dan Siska mungkin masuk ke stage denial yang kedua gitu teman-teman. Ah ini mah kayaknya baik-baik aja lah. Gitu. Ini mungkin yang namanya orang human error selalu ada gitu ya. Jadi gue berpikiran begitu teman-teman. Nah tapi di hari kedua itu Flo disarankan untuk dilakukan biopsi teman-teman. Kalau biopsi buat leukemia itu di tulang belakang teman-teman. Jadi diambil cairan sumsum, masukin ke lab untuk dicek. Dan ternyata memang hasilnya leukemia akut teman-teman. Jadi di titik itu ya saya dan istri sudah menerima keadaan, ya mungkin udah cukup bisa menerima keadaan kalau memang ini tuh bukan mimpi teman-teman gitu. Ini memang ada satu kondisi di mana kita harus ngejalanin gitu. Nah kemudian saya waktu itu cerita dikit, Flo itu punya proteksi kartu merah teman-teman, kartu merah. Bersyukur teman-teman sekarang yang baru join, baru pengen berjalan, pengen nyobain Prudential, kita tuh udah kartu hitam sekarang gitu. Waktu Flo kartu merah itu teman-teman, perawatan pertama selama 3 malam aja kita udah nombok. Dari billing Boromeus 28 juta, gue udah nombok sekitar 6 juta teman-teman. Sedangkan perawatan anak gue ini, yang leukemia ini harus 2 tahun, 114 minggu. Bayangin, perawatan pertama aja 3 malam udah nombok 6 juta. Jadi dari billing 28 juta, yang di cover cuma 22 juta. Kenapa teman-teman? Karena plan yang merah itu ada batasannya. Gitu. Nah kemudian setelah selesai perawatan itu, gue nombok, dan di situ juga gue gue mikir sih, tapi gue nggak bilang ke Siska. Gue tuh mikir, ini teh gue bayar asuransi sebulan 1 juta, nah nomboknya gitu. Ini teh apakah kayak gini asuransi kesehatan itu gitu kan? Tapi ternyata setelah gue buka polisnya si Flo, gue mengerti gitu. Oh ternyata
penggantian biaya ini ternyata nggak bisa digantikan sepenuhnya, tergantung sama plafon yang si Flo punya gitu loh. Nah kemudian akhirnya kita berdua memutuskan teman-teman, perawatan 2 tahun kita nggak bisa pakai Prudential gitu. Soalnya kita bakal habis gede-gede nih, gede-gedean kalau di Borromeus. Nah akhirnya kita setuju untuk memakai BPJS juga teman. Jadi di combine ya BPJS dan Pru. Nah waktu pakai BPJS itu mau daftar roomnya, mau dapetin ruangannya war banget teman-teman. Gua datang dari pagi sampai siang itu nggak dapat kamar. Besoknya gue coba cari orang dalam, gue bayar nggak dapat juga teman-teman. Jadi itu seru banget teman-teman buat ngedapetin kamar 1 bed itu seru. Kenapa gue maksa 1 bed teman-teman? Karena dokternya si Flo ini bilang kalau di kemo itu kan semua profil darah bakal turun, otomatis imunitas badan pasti berkurang. Kalau misalkan disatuin sama orang lain atau anak lain, kita nggak tahu teman sekamarnya ini dia membawa bakteri atau virus apa. Jadi ini sebetulnya bentuk jaga-jaga aja. Kalau sanggup ambil yang 1 bed gitu. Nah di titik ini gue ngerasa sama Siska ya kita sanggup untuk upgrade gitu loh. Ya udah kita maksa ke 1 bed waktu itu. Dan gilanya itu sampai seminggu teman-teman gue nggak dapat kamar waktu itu. Seminggu nggak dapat kamar. Akhirnya kemo pertama itu di Borromeus lagi teman-teman. Kemo pertama di Borromeus itu kita kemo pertama itu 24 jutaan kalau nggak salah. 24 juta gue nomboknya itu sekitar 12-an gitu. Tombokannya makin gede ya teman-teman, bayangin kalau 2 tahun gitu kan. Nah di situ dokter waktu itu bilang, oke ya udah untuk kemo kedua gue bantu deh. Nanti dia pakai jalur orang dalam. Sebetulnya ternyata bukan orang dalam juga teman-teman, karena memang alurnya itu ternyata kalau kemo kedua itu lebih gampang dapat kamar di Hasan Sadikin daripada kemo pertama di Hasan Sadikin. Lebih mudah kalau kemo pertama di tempat lain dan kemo selanjutannya di Hasan Sadikin gitu. Nah waktu itu si Flo dapat akhirnya kita masuk lewat poli anak, kemudian daftar rawat inap, dan akhirnya Flo dapat di 1 bednya Pavilion Parahyangan teman-teman. Nah dari situ gue masih ada di titik di mana apa ya? Gue merasa sangat remuk teman-teman ya. Gue sangat mau bangkit tuh susah teman-teman. Mau mulai lagi kebiasaan gue tuh susah gitu. Padahal waktu itu di antara teman-teman gue tuh memang gue tuh terkenal orangnya konsisten gitu. Tapi di titik itu gue ngerasa bener-bener, aduh gila ini berat banget gitu tuh. Jadi memang di titik itu gue mengambil satu apa ya maksudnya kondisi rest lah teman-teman gitu. Ini yang membuat gue juga ingin sharing soal pada hari ini topik gue rest, karena di satu sisi memang rest ini diperlukan teman-teman gitu. Kadang-kadang memang ada keadaan yang memang memaksa kita buat beristirahat, buat berdiam diri sejenak, atau kita melatih skill di mana kita tuh bisa berhenti sejenak. Nah itu semua pilihan kita gitu. Nah waktu itu gue merasa gue dipaksa buat istirahat teman-teman. Gue dipaksa buat ngeset prioritas gue nih mau apa gitu. Jadi waktu itu dari bulan Desember sampai bulan Februari gue sama sekali nggak kerja teman-teman. Gue ngelatih klien enggak, gue jualan asuransi juga enggak teman-teman. Cuma gue sangat terbantu dengan penghasilan gue di akhir tahun 2016 itu sangat membantu, sangat bisa mensupport kebutuhan keuangan gue waktu gue nemenin si Flo selama hampir 90 hari di rumah sakit teman-teman. Gitu. Jadi di titik itu juga gue merasa oke, ini bisnis kalau diseriusin, kalau kita punya keinginan yang jelas di sini, ini kayaknya bisa deh gitu. Di titik ini juga gue mendapatkan sebuah kepastian ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian sampai di situ gue merasa oke, ini saatnya balik lagi lah. Gak bisa terus-terusan diem kayak begini teman-teman. Nah akhirnya gue balik lagi, dan gue waktu itu rutinitas gue yang gue lakuin pertama adalah gue ngelatih dulu teman-teman.
gue ngelatih dulu karena waktu itu gue benar-benar ngerasa passion gue di personal trainer juga cukup tinggi. Jadi gue mulai melatih dulu. Waktu itu Ko Victor ya waktu itu sempat latihan sama gue. Jadi buat gue itu bisa memberikan bensin ya teman-teman ya untuk melanjutkan ke next step gitu. Akhirnya gue waktu itu mulai ngelatih sebulan 2 bulan dan akhirnya gue mulai sharing lagi tentang insurance teman-teman. Nah sharing insurance ini gue pakai cerita anak gue teman-teman. Di titik itu gue merasa bukannya gue mau memanfaatkan kondisi kemalangan gue, enggak. Tapi gue merasa Tuhan ngasih kondisi ini ke gue ini pasti ada maksudnya gitu. Jadi kan tergantung kita memakai pengalaman kita ini untuk apa ya teman-teman ya gitu kan. Gitu. Nah di titik ini gue merasa gue pengen sharing ke teman-teman gue, ke kenalan-kenalan gue, yang namanya insurance tuh suatu saat kita pasti butuh gitu. Nah akhirnya gue dari saat itu sampai hari ini teman-teman, puji Tuhan gue betah di Legacy. Gue senang dengan proses-prosesnya, meskipun ada beberapa hal buat gue nggak nyaman, tapi gue percaya ketidaknyamanan ini tuh memang adalah sebuah perubahan. Itu jadi kalau seorang Wendy itu memang gue nggak nyaman dengan perubahan, dan perubahan ini itu lu siap nggak siap pasti terjadi teman-teman gitu. Gue di sini gue berusaha, gue yang berubah lah, gue yang berubah mindsetnya, gue coba tanya ke beberapa orang bagaimana pandangan mereka, dan akhirnya puji Tuhannya ya kita di sini oke semuanya gitu. Jadi kita riding the wave gitu. Nah makanya gue merasa Legacy adalah keluarga gue ya. Tuh jadi di sini gue pengen kita maju bareng, dan gue juga yang penting gue di sini gue bisa ada kontribusi dan gue bisa memanfaatkan kebijakan dan keahlian dari sesama keluarga Legacy ini teman-teman. Oke. Nah seperti yang teman-teman tahu, kerjaan gue kan, gue sampai detik ini gue masih bisa dibilang gue masih tidak full time di Prudential teman-teman. Gue masih ngelatih klien di personal trainer. Gue di luar jam itu juga gue nge-service nasabah Prudential gue. Nah tahun kemarin teman-teman gue dapat klien, dia mau merit Oktober besok ya. Nah dia waktu itu gue udah bilang waktu itu gue penuh, sorry kata gue nggak bisa terima klien lagi. Tapi ini orang kekeh, dia bisa entah gimana caranya, dia bisa ngomong ke klien gue yang lain, dan tiba-tiba dia hadir di sana waktu sesinya yang bukan gue book buat sesi dia gitu teman-teman. Jadi gue rasa oke, ini orang kekena ayah gitu tuh. Jadi buat gue oke lah, mungkin gue kasih kesempatan tuh. Jadi gue waktu akhir tahun itu gue menyempatkan jadwal gue untuk melatih dia juga teman-teman. Nah waktu dia menurut pengalaman gue teman-teman, lebih gampang melatih cewek teman-teman daripada melatih cowok gitu, karena cewek itu lebih tunnel vision. Betul gimana kok? Oke. Jadi cewek itu lebih tunnel vision teman-teman, apalagi mau merit. Aduh itu gampang banget teman-teman. Gitu. Gue tinggal ibaratnya gue tinggal nyuruh A B C D, biasanya 90% nurut teman-teman. Gitu. Buat gue itu jadinya oke lah. Kayaknya bisa nih kata gue. Dan akhirnya gue waktu itu menyempatkan ini kita latihan, dan waktu itu dia sharing ke gue, kok gue tuh sebelum di sini gue pernah latihan 3 bulan yang lalu sama pelatih ini kata dia. Tapi gue nggak ngerasa capek dan gue nggak ngerasa ada kemajuan di badan gue. Oke kata gue, kita cerita segala macam. Tuh jadi pertemuan pertama tuh ya guanya jadi kayak one on one aja teman-teman. Kita sama sekali nggak latihan, tapi gue pengen tahu background dia seperti apa dan apa sih harapan dia untuk gue ngelatih dia tuh, harapan dia apa sih? Nah gue pengen tahu di situ juga teman-teman. Nah akhirnya kita latihan waktu latihan dia bilang oke kok kayaknya program lo oke nih, gue ngerasa capek, gue ngerasa keringetan, tapi istirahatnya nggak usah lama-lama gitu kok, dia ngomong gitu ke gue. Jadi
seperti yang teman-teman tahu, yang namanya program latihan itu kan kita bikin sebuah struktur ya teman-teman ya untuk diikuti, sama kayak ini mah mungkin kayak legacy ATC 0, 1, 2, 3, 4 gitu teman-teman. Nah, di program latihan itu gue selalu ada elemen yang namanya rest teman-teman. Itu ada yang namanya istirahat gitu. Next. Oke, nah ini sampelnya teman-teman ya. Ini sampelnya. Jadi di sini tuh ada faktor nama latihan, repetisinya berapa kali kita melakukannya selama gerakan itu. Udah gitu. Neil, udah gitu totalnya berapa kali. Udah gitu ada temponya teman-teman. Tuh jadi kita nggak bisa gerakan asal-asalan, cuma jongkok berdiri doang, cuma lompat-lompat doang nggak bisa. Dan ada rest teman-teman, gitu. Nah, rest ini kalau di program latihan itu penting. Pentingnya itu kenapa? Kadang-kadang orang selalu lebih di sini teman-teman, gitu. Jadi fungsi gua biasanya sih simple sebetulnya. Gua cuma jalanin timer sesuai dengan rest yang udah gua set. Gitu. 45 detik, 30 detik, 30 detik gitu. Karena kebiasaan orang itu waktu rest, dia benar-benar fully rest. Megang handphone, balas WA, lihat story atau apapun teman-teman. Gitu. Nah, jadi waktu dia bilang, kok gue ngerasa gak capek, istirahatnya gak usah lama-lama lah gitu. Nah, di titik itu dia baru sampai sini teman-teman. Gitu. Sedangkan program utama gue biasanya yang di 2. Gitu. Nah waktu di 2, waktu gua pendekin rest time-nya, ya dia ngos-ngosan teman-teman. Gitu. Di sini dia baru menyadari, oh oke, berarti yang namanya rest itu memang diperlukan gitu. Jadi sebelum kita memerlukan rest teman-teman, ada baiknya di mana kita tuh melatih buat kita tuh bisa menerima kondisi rest ini teman-teman. Gitu. Nah, yang penting itu dalam kondisi rest ini kita bukannya nggak ngapa-ngapain banget, enggak teman-teman gitu. Kalau di latihan mungkin kita bernafas teratur, kita jalan-jalan dikit. Kalau mungkin di Prudential ini ya kita dikasih waktu Star Club teman-teman, jalan-jalan, atau mungkin Sabtu Minggu kita pergi sama keluarga, gunakan dengan baik teman-teman gitu. Oke. Nah, ini sekilas tentang program latihan. Dan kemudian ini juga kalau di sistem latihan gua teman-teman, ada yang namanya latihan 3 kali per minggu, ada yang 4 kali per minggu teman-teman. Nah kalau 3 kali per minggu itu biasanya gua bakal bentuknya seperti ini. Jadi nggak latihan tiap hari teman-teman. Senin latihan, Selasa off, Rabu latihan, Kamis off, Jumat latihan, Sabtu off. Gitu. Nah klien gue ini bilang, kok gue pengen tiap hari dong. Gitu. Ya nggak apa-apa kata gue tiap hari, tapi program gue tetap kayak gini gitu. Lu kalau mau tiap hari bagus. Nah off-nya ini bukannya berarti lu leye-leye di rumah nonton drakor, bukan gitu. Lu kalau ngerasa lu pengen latihan setiap hari, lu lakuin sendiri ini. Ada YouTube, lu latihan. Lu kalau perlu program minta ke gue kasih gitu. Nah jadi off di sini itu gue selalu mengidentikan dengan active rest teman-teman. Jadi bukan berhenti total, tapi kita melakukan sesuatu hal di luar kebiasaan kita, tapi masih membangun loh. Masih menyupport goal kita mau ngapain gitu. Dalam hal ini mungkin jalan kaki, jogging, berenang, yoga, pilates, whatever lah. Pokoknya yang penting kalian bisa enjoy. Kenapa? Karena biasanya nggak semua orang enjoy latihan beban, teman-teman, kalau klien gue. Sama dengan di Prudential, nggak semua orang enjoy jualan. Gitu. Nggak semua orang enjoy rekrut. Tapi it's a must gitu, kita harus bisa. Gitu. Apalagi dengan kondisi seperti yang kita lagi alamin akhir-akhir ini, ya kita harus bisa. Yang namanya jualan, mengerti produk harus bisa. Gitu. Tapi jangan lupa juga kita tetap harus fruitful, teman-teman, harus berbuah gitu. Nah, sekilas begitulah teman-teman tuh. Jadi dimanapun juga, either itu di Prudential ataupun di workout, gue selalu mengimplementasikan yang namanya rest teman-teman.
Karena rest ini sangat-sangat penting untuk menentukan apakah kita mampu mencapai goal kita atau enggak. Oke. Oke. Nah, ini ada yang bilang teman-teman, sometimes the most important thing in a whole day is the rest. We take between 2 deep breaths or turning in prayer in 5 short minutes. Jadi sebetulnya di sela-sela stresnya hidup kita, penuhnya agenda kita, yang kita perluin cuma berhenti sebentar teman-teman. Di sini dibilang ambil 5 menit buat berdoa, ambil mungkin kalau teman-teman yang suka meditation, diam sebentar, atur napas, that's it, gitu. Oke, sesimpel itulah teman-teman. Nah, seperti halnya tadi kalau latihan teman-teman, klien gue yang tahun kemarin kan dia udah jelas goalnya. Gue pengen badan bagus waktu resepsi pernikahan. Begitu pula di bisnis ini sih teman-teman. Gue baru menyadari pentingnya ini tuh kira-kira setelah gue ngobrol sama Ko Andre, Ko Victor, Feni gitu. Buat ngobrol juga dengan Edo waktu itu. Riko nggak usah diminta, udah ngobrol sendiri waktu itu ya. Jadi masukan gue cukup lah jadinya ya. Nah, gue itu di legacy ini gue diajar buat bikin sebuah hope teman-teman, sebuah tujuan gitu. Lu teh di sini mau ngapain sih? Gitu. Apa mau jualan seumur hidup? Apa mau bangun bisnis? Apa mau dua-duanya? Gitu. Apapun jawaban gua rasa nggak ada yang salah teman-teman. Tapi untuk mencapainya pasti beda, gitu kan. Nah, di sini gua waktu yang paling enak buat gue mikirin ini adalah waktu-waktu gue berolahraga teman-teman. Jadi waktu Ko Victor bilang, Wen lu mah hebat, disiplin. Enggak juga, karena buat gue me time-nya gue tuh waktu workout gitu. Me time-nya gue waktu workout, gue pakai headset, gue pakai speaker supaya orang nggak ada yang ngomong sama gue gitu. Padahal mah speakernya sebetulnya mati mungkin ya gitu. Tapi gue sering kali itu gue waktu workout tuh gue nggak mau diganggu teman-teman gitu. Nah kenapa? Karena itu me time-nya gue. Kadang-kadang tuh pikiran gue tuh bisa wandering kemana-mana teman-teman. Dan menurut gue tuh asik gitu untuk punya pikiran seperti itu asik. Yang nggak asik tuh buat ngejalaninnya teman-teman. Itu. Pas lagi mikirnya asik itu mungkin beberapa dari kita yang tipenya yang suka planning, yang itu tuh yang suka berkreativitas masing-masing itu mungkin asik ya untuk berpikir seperti itu. Tapi begitu selesai, iya kudu kumaha gitu. Nah yang ini yang mulai seru teman-teman. Nah disinilah gue merasakan pentingnya sebuah komunitas teman-teman. Pentingnya sebuah komunitas, sebuah keluarga yang bisa membantu kita menentukan lu teh mau kemana, ayo kita jalan bareng gitu loh. Oke. Nah ini di sini gue belajar buat untuk tahu teman-teman, gua tuh pengen apa. Nah, gua itu di sini gue pengen jadi berkat teman-teman. Gue pengen jadi berkat buat orang lain, terutama dalam bidang kesehatan dan financial protection. Kenapa? Karena dua hal ini yang gue mahir teman-teman. Gitu. Nah ini balik lagi ke teman-teman, gue yakin Tuhan di sini memberikan talenta teman-teman itu tidak cuma hanya di prudensialnya teman-teman buat cerita asuransi, enggak gitu. Gue di sini banyak banget ngelihat talenta-talenta yang Tuhan udah kasih yang bisa banget berguna buat klien-klien kita, nasabah kita, partner-partner kita dan sesama legacy teman-teman. Gitu. Ada yang bikin ketawa, ada yang bisa jadi MC dadakan, ada yang bikin itinerary, whatever lah pokoknya. Gue seneng banget di tempat ini itu kita saling melengkapi dan di kondisi ini tuh kenapa legacy kuat ya karena kita punya perbedaan-perbedaan ini yang bisa mengikat satu sama lain teman-teman gitu. Oke. Nah kemudian ini pertanyaan yang paling nggak enak buat gue teman-teman, yaitu di mana gue harus tahu kenyataannya itu seperti apa gitu. Jadi apa yang gue pengenin dan titik ini adalah
gua tuh sekarang berada di titik mana sih gitu. Nah, di sini gue belajar buat jujur dengan diri sendiri. Kemudian gue juga punya hati yang rendah hati buat belajar teman-teman ya. Jujur ya teman-teman, gue orangnya nggak suka nggak suka gampang ngajak ngobrol orang yang belum gue kenal. Jadi kalau misalkan waktu gue dapet Star Club pertama, Fanny excited banget kan. Wen, lu ngobrol sama orang yang jago jualan ini, jago ini. Gue nggak suka, gitu. Gue buat gue menghampiri orang baru dan ngobrol itu buat orang introvert kayak gue tuh sangat-sangat berat teman-teman. Gitu. Apalagi di kereta udah sama Riko. Wah jadinya, udah nggak ada kepengen buat kenalan tuh udah nggak kepengen buat gue gitu. Jadi iya sih di satu sisi mungkin begitu ya kok ya. Gitu. Nah, jadi gua itu jadinya lebih suka gua ngobrol dengan orang yang udah gua kenal teman-teman. Dan gua mengamati. Gue paling suka mengamati sih sebetulnya. Jadi gua nggak perlu nanya orang ini, gua nggak perlu secara langsung gua bertanya, sharing dong tentang kehidupan lu enggak. Tapi gua selalu ngelihat teman-teman, dia teh kayak gini orangnya, ternyata dia kayak gini. Nah, gua tuh sangat senang mengamati orang-orang. Nah, jadinya buat gua kondisi ini itu bisa membantu gua untuk membuka mata nih. Oke, gua sekarang arahnya mau kemana nih gitu. Dan kemudian yang kedua, gua itu menghargai orang yang mau sharing pengalaman dia, teman-teman. Dalam hal ini adalah mungkin ya kedua mentor kita, Kasam dan Ko Jeffrey. Menurut gue itu priceless. Jadi berapapun harga yang mereka taruh, gue langsung ikut teman-teman. Karena menurut gue sharing pengalaman mereka, sharing knowledge mereka itu nggak bisa kita batasin dengan uang. Gitu. Jadi buat gue sih daripada gue belajar sendiri, ya mendingan gue dengerin dia lah gitu kan. Udah pasti udah setengah dikunyah lah mungkin teman-teman tuh. Jadi gue ngedapetinnya juga nggak begitu susah gitu. Oke. Nah kemudian di titik ini gue merasa Wendy itu perlu lebih fokus ke ini ya, lebih fokus ke apa kekuatan gue, dan gue itu sharing tentang sebuah kebaikan, sebuah kesempatan yang bisa gue dapetin sampai hari ini di legacy ke orang-orang lain teman-teman. Gitu. Mungkin profilnya gue udah ada, tapi keberanian gue buat sharing tentang bisnis di legacy ini tidak atau belum sekuat gue waktu sharing tentang financial protection teman-teman. Gitu. Di sini PR gue. Gitu. Jadi gue merasa gue perlu banyak belajar, makanya gue ikutan coachingnya Kasam. Di situ juga gue merasa sangat-sangat terbantu dengan beliau. Di situ gue ngerasa ya, oke, gue bakal pakai yang lu kasih, gue pakai lah gitu. Jadi buat gue, semoga pilihan gue oke, dan gue juga punya sebuah kekuatan yang jangka panjang di mana gue bisa menjadikan berkat untuk orang-orang di sekitar gue, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya ini, setelah gue tahu posisi gue ada di mana dan hope gue kemana, pertanyaan ke gue lagi adalah, apakah gue siap membayar harganya, teman-teman? Gitu. Waktu gue ngobrol sama cowoknya si klien ini yang waktu akhir tahun ini, kok gue mau 6 pack kata dia. Oke, kata gue, oke. Nih, lu latihan seminggu 4 kali, program lu kira-kira seperti ini, lu tidur harus dari jam 9 malam, bangun jam 5 pagi, no alkohol. Gitu. Nah, dia waktu ngelihat pas lagi gue menerangkan soal tidur jam 9 aja, muka dia udah berubah teman-teman. Muka udah berubah, waktu gue bilang no party, dia ketawa teman-teman gitu loh. Nah, kadang-kadang itu tujuan kita sama yang harga yang berani kita bayar itu kadang-kadang nggak seimbang teman-teman. Gitu. Dan ini perlu orang yang noyor lu gitu teman-teman. Lu nggak mungkin bisa 6 pack
dengan pola hidup seperti itu gitu. Tapi ada nggak orang yang bisa six pack dengan pola hidup seperti itu? Ada teman-teman. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu dan bukan tugas gue untuk memberikan harapan palsu ke dia gitu loh. Jadi gue bicara ya apa adanya aja. 60% populasi ya lu harus kayak begini gitu kan. Nah tuh jadi di titik ini juga gue ngerasa kalau misal gue ingin membangun tim, gue pengen sharing ke orang dan memang orang ini tertarik, menurut gue itu menjadi sebuah tanggung jawab tambahan buat gue gitu. Apakah gue siap bayar harganya gitu kan di situ. Nah ini buat gue pertanyaan ini tuh sampai sekarang masih seru teman-teman. Kenapa? Karena di satu sisi gue ngerasa gue belum siap buat membayar harganya teman-teman. Untuk ketemu orang rutin one on one. Oh my God teman-teman gitu kan. Kadang-kadang gue mikirnya, gue nggak tahu kalau Ray mungkin enggak gitu. Tapi kalau gue, wah kata gue teh, ini benar-benar di luar comfort zone gue gitu. Tapi gue tahu harga yang harus gue bayar untuk membuahkan hasil untuk fruitful ya mau nggak mau seperti itu teman-teman. Cuma gue percaya dengan prosesnya lah teman-teman. Tuh jadi di sini gue ngerasa kapasitas gue ya diuji teman-teman gitu. Kalau memang gue sampai gue bisa ya berarti memang kapasitas gue udah di sana gitu. Yang gue nggak mau berhenti adalah gue pengen stretch lah kapasitas gue teman-teman ya di situ. Nah kemudian ada pertanyaan tambahan teman-teman buat kita di sini adalah ini teman-teman. Apakah orang-orang terdekat kita, keluarga kita mau juga ikut membayar harganya? 80% klien gue yang berhasil teman-teman nurunin berat badan atau membentuk badan, 80% itu ya spouse-nya gue ajak ketemu gue teman-teman. Gue ajak ketemu, gue ceritain, nih goalnya tunangan lu tuh pengennya kayak gini nih gitu. Goalnya istri lu tuh pengen kayak gini gitu. Jadi gue cuma sekedar sharing gitu. Nah yang ini tuh buat gue cukup powerful. Kenapa? Karena kalau lu bisa mendapatkan support dari orang terdekat lu ya, lu tuh semakin dekat ke arah hope yang lu pengen gitu loh. Gitu. Nah, kadang-kadang kitanya sudah siap. Tapi kita nggak ngomong ke spouse kita, ke anak kita. Nah, jadinya berat sendiri teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak jalan sendirian. Gitu. Kita pulang ke rumah, ketemu istri kita, ketemu anak kita, tapi mereka nggak tahu impian kita mau kemana, hope kita mau kemana, goal kita mau kemana. Menurut saya sih itu cukup berat ya perjalanannya gitu. Terus kedua, menurut saya doa dari orang-orang terdekat kita ini sangat-sangat kuat teman-teman. Jadi percaya atau enggak teman-teman, pernah nggak punya teman ya yang kemarin Ko Victor sempat cerita The Game in the Mirror, orangnya tuh nyebelin pisan. Suka ngecia orang misalkan ya, tapi teh duitnya nggak habis-habis teman-teman. Ngecia teh jadi nipuin orang teman-teman, gitu tuh. Jadi nipu orang, invest, udah gitu kabur segala macam. Ya pokoknya dia nggak bener lah gitu. Tapi duitnya ada terus di dia gitu tuh. Ya kemarin Ko Victor dan Edo bilang, ya mungkin itu doa ibunya kuat banget gitu loh. Terus gue mikir, iya juga ya kata gue. Jadi kalau kita ngambil sisi baiknya teman-teman, ya itu balik lagi lah teman-teman ngambilnya sebagai sisi yang negatif atau yang positif. Tapi kalau gue pikir oke ya berarti betul. Yang namanya doa itu tuh tidak hanya lewat, tidak hanya sekedar cuma Tuhan ngelihat udah gitu udah aja gitu teman-teman. Gitu. Apalagi doa dari orang tua kita. Oke. Nah, kemudian setelah gue memetakan ini teman-teman, gue masuk ke yang namanya stretch teman-teman. Stretch atau mungkin stress ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat tadi, setelah kita tahu tujuannya mau kemana, kan gue bikin program nih gitu kan. Apakah program ini isinya cuma scrolling, cuma drakor? Enggak kan teman-teman ya. Kita harus megang beban, harus bergerak sesuai dengan perintah.
Kemudian ya laksanakan itu dan diulang teman-teman gitu. Nah di sini juga gue ngelihat yang namanya stres atau kita being stretched itu fungsinya itu untuk memperbesar kapasitas kita teman-teman gitu. Percaya atau enggak teman-teman, yang namanya stres dan stretched ini teman-teman pasti akan datang. Pasti akan datang. Cuma tinggal masalahnya kita siap atau enggak gitu loh. Gitu. Kayak misalkan soal yang sekarang, soal yang AU93 aja yang lagi rame. Ya itu menurut saya sebetulnya sih sudah diduga dari awal tahun teman-teman. Karena melihat laporan keuangan yang tipis-tipis mulai ini dan perusahaan-perusahaan sebelah itu yang minus udah mulai beres-beres, ya itu pasti mereka kan saling ngomong teman-teman, saling nyontek. Wong produk aja saling nyontek, itu apalagi yang kejadian yang seperti begini, mereka juga pasti kepo dong satu sama lain dan otomatis hasilnya jadilah keluar AU93 ini teman-teman. Nah menurut saya AU93 ini balik lagi kita harus menggunakannya sebagai kesempatan kita buat di stretch teman-teman ya, gitu loh. Jadi menurut saya sih, kenapa gue sampai hari ini masih jualan juga, karena menurut gue tetap kesehatan itu paling dasar. Mau ada AU93 dan gak ada AU93, produk kesehatan mah selalu paling dasar, gitu loh. Kenapa? Karena itu biasanya sampai saat ini karena memang menjadi jalan masuk gua buat reselling produk lain, teman-teman. Gitu. Produk kesehatan itu gua bisa memakai kondisi klaim itu untuk membuktikan gimana seriusnya gue di bisnis ini. Gitu. Makanya dari situ gue bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari nasabah-nasabah gue untuk membuka proteksi yang lainnya, teman-teman. Nah, gue yakin akan hal itu, makanya gue lakukan, teman-teman. Oke, itu jadi stres di sini untuk menambah kapasitas kita. Kemudian jangan lupa itu adalah kita anggap aja itu sebuah alat, teman-teman. Sebuah alat ya, kalau sebuah alat ya kita gunakan dengan baik dong, gitu. Kita atur, kita manage mindset kita sehingga tools ini itu bisa membuat hidup kita lebih baik, teman-teman. Bisa membuat mindset kita juga bisa menjadi lebih positif untuk melihat keadaan-keadaan yang nggak enak di luar sana. Oke. Nah, kemudian yang namanya stres itu juga harus di-manage, teman-teman. Nggak bisa hal-hal kecil kita stresin itu buang-buang energi. Gitu. Teman-teman harus bisa memprioritaskan juga apa yang harus kalian beresin hari ini, apa yang bisa didelegasikan, misalkan begitu. Nah, jadi sebisa mungkin sih stres ini jangan sampai overdosis lah, teman-teman. Gitu. Kadang-kadang overdosisnya juga sebetulnya bukan stres masalah dari luar, ternyata overthinkingnya, teman-teman. Gitu. Hal yang belum pernah kejadian atau nggak akan kejadian, kita pikirin secara berlebih dan itu membuat kita tuh jadi khawatir yang nggak pada ruguh loh, gitu teman-teman. Gitu tuh. Jadi penting banget dimana kita buat kita itu bisa buat terbuka. Ya minimal dengan spouse kita tuh kita cerita lah gitu. Kira-kira di kantor ada kondisi apa segala macam. Kadang-kadang jawaban mereka itu yang apa ya? Yang mungkin natural, yang gak dipikir panjang itu kadang-kadang menjadi sebuah jawaban yang kita perlukan, teman-teman, gitu loh. Oke. Nah, ini stres itu terjadi, teman-teman, kalau pressure itu lebih gede daripada kapasitas kita. Stres itu terjadi sama dengan olahraga. Kenapa olahraga itu beban naik, repetisi ditambahin, karena secara sengaja ingin dilebihkan dari kapasitas yang kita udah punya, teman-teman. Biar apa? Biar kapasitas kita juga semakin besar. Jadi, if you want to overcome stress, build greater capacity. Gitu. Nah, kapasitas ini kan kita perlu waktu, perlu effort, energi, teman-teman, dan perlu uang, gitu loh. Jadi kita harus nge-manage ini dengan baik. Kenapa? Karena ya balik lagi, salah satu
tools yang powerful untuk membuat kapasitas kita makin besar ya itu stres teman-teman gitu. Oke. Nah kemudian hal yang kedua adalah courage teman-teman di sini. Courage di sini adalah keberanian buat mengulang lagi teman-teman. Menurut saya kenapa saya masuk ke rest and repeat from the top ini karena nggak semua orang mau mengulang lagi prosesnya dari awal gitu. Karena nggak enak teman-teman. Kita harus mengevaluasi goal kita lagi seperti apa, apakah ada yang berubah, kemudian titik kita sekarang ada di mana, apakah kita mundur atau maju. Nah itu untuk saya pribadi saya nggak nyaman teman-teman. Gitu. Makanya buat saya itu untuk bisa berhenti sejenak, merenung sejenak, kemudian mendapatkan semangat lagi, mendapatkan kekuatan lagi untuk mengulang dari atas itu tidak mudah teman-teman. Tapi harus dilakukan. Nah kemudian yang kedua adalah bersyukur teman-teman. Dengan bersyukur dan kita mengevaluasi itu kita bisa mendapatkan sebuah semangat lagi teman-teman untuk melanjutkan apa yang kita pengen buat hope kita teman-teman gitu. Di sini gratitude itu menurut saya kayak tombol reset teman-teman. Kayak tombol reset, kayak misalkan handphone kita nih udah mulai nge-lag, udah nge-hang, kalau nggak ada satu aplikasi yang error, paling simple adalah reset teman-teman. Reset, restart gitu. Dan biasanya setelah reset dan restart kalau masalahnya nggak parah, masalahnya itu beres teman-teman. Gitu. Nah menurut saya rasa bersyukur, gratitude itu mirip sama itu teman-teman. Mirip sama di mana waktu kita merasa bersyukur itu akan membuat mindset kita lebih fresh lagi untuk melihat sebuah masalah atau sebuah problem teman-teman. Gitu. Nah, every time you hit the wall, count your blessings. Gitu. Jadi buat saya pernyataan itu sangat powerful teman-teman. Jadi di mana waktu gue merasa down, gue merasa sedih, gue berusaha buat melihat ke belakang apa berkat-berkat yang udah gue terima sampai hari ini. Kesehatan lah, komunitas yang baik lah, gereja yang oke, apapun itu teman-teman, kita harus sangat bersyukur dengan hal-hal baik yang udah kita dapetin teman-teman. Gitu. Nah kemudian, oke. Nah ini gue juga suka satu pernyataan ini teman-teman. Sorry. Let your light shine so others may see teman-teman. Jadi ya kita harus menurut gue ya tujuan gue di sini memang pengen jadi berkat teman-teman. Jadi ya kita harus bisa menjadi terang, harus bisa menjadi sebuah nilai tambahan buat orang yang kita kenal ini Tuhan, untuk dia bisa mengerti mana yang benar mana yang salah misalkan begitu teman-teman. Jadi kita harus ada nilai tambah lah untuk nasabah kita atau untuk partner-partner kita. Nah ini ada yang kelewat teman-teman. Courage yang ketiga itu adalah bless others teman-teman. Nah bless others ini menurut gue kena banget di gue. Kenapa? Karena untuk menceritakan bisnis yang baik, yang legacy punya ini adalah satu bentuk dari kita menjadi berkat buat orang lain teman-teman. Gitu. Kita nggak pernah tahu kondisi dia lagi seperti apa teman-teman. Cuma kalau misalkan Tuhan pakai kita untuk membantu mereka, ya kita lakuin bagian kita lah. Gitu. Kita ceritain dong. Gitu. Saya nggak percaya sama yang namanya kebetulan teman-teman. Jadi siapapun yang ada di circle gua, siapapun yang ada dekat dengan gua percaya Tuhan itu memberikan tanggung jawab gua untuk mengurus mereka, teman-teman. Gitu. Either itu gua menservis mereka dalam bentuk jadi nasabah gua, atau mungkin jadi partner gua. Gampang sih ngomong di depan, kenyataannya mah enggak, teman-teman. Kenyataannya mah enggak loh. Gitu. Sangat sulit buat gue buat sharing ini nih yang gue dapetin dari legacy gitu. Susah banget teman-teman. Tapi buat gue hal positif yang gue dapat sampai detik ini adalah
partner yang jadi Join Legacy sampai detik ini teman-teman, itu kebanyakan melihat perubahan di hidup gua. Jadi penting banget dari kita untuk bisa apa ya? Untuk bisa menghidupi apa yang nilai-nilai di Legacy ini ada teman-teman, gitu. Jadi ya buat gua bukan omong, ini Legacy bukan omong kosong teman-teman, gitu. Ini udah terbukti sama gua yang orangnya tuh susah buat sharing tentang bisnis ini, bagusnya apa atau bagaimana, tapi beberapa orang itu datang ke gua, dia bilang, gua mau dong ikut, gitu loh teman-teman. Tuh jadi gua pengen hal ini juga tetap ada, orang-orang juga bisa melihat kehidupan gua berubah, teman-teman di Legacy juga terberkati dengan keberadaan Wendy, dan gue juga pengen mengasah skill gue buat bagaimana sih cara menceritakan bisnis ini ke orang-orang gitu teman-teman, gitu. Karena menurut gue masa depan bisnis ini ya balik lagi ke tim ya teman-teman ya, gitu. Suka nggak suka balik lagi ke tim. Dan memang terbukti dengan kondisi dari beberapa teman-teman kita yang pindah bendera teman-teman, gitu kan. Mereka rata-rata yang pindah bendera itu ya nggak ada tim teman-teman, gitu kan, gitu. Jadi ya kenapa Legacy bisa bertahan, kok Anda bisa bertahan sampai detik ini ya karena kita banyak teman-teman, gitu. Kita growing, gitu. Nah yang growth-nya ini kalau bisa jangan, gua nggak mau terputus di gua teman-teman, gitu loh, gitu. Gue pengen bisa menjadi sebuah ranting juga dari Legacy yang bisa banyak mengeluarkan buah lah teman-teman, gitu. Nah, gue sampai jam berapa? Masih ada 50 slide lagi ya teman-teman, bentar. Nah, ini pencapaian gue di akhir tahun teman-teman, gitu. Mau tanya deh, Ko Victor sebagai engkong gue, lu waktu ngeliat ini gimana kok? Kan goalnya kita kan menciptakan pemimpin kok ya. Dan sekarang gue udah ada di AD gitu kok. Tentunya kalau bicara tentang Wendy jadi agency director tapi sendirian, buat saya merasa belum fulfill, honestly. Oke. Yeah. Ya tapi saya percaya atas apa yang Tuhan percayakan sama Wendy itu nggak cuman untuk Wendy-nya aja, tapi untuk banyak orang, lebih banyak orang. Oke. So. Thank you ya kok. Thank you ya. Karena honestly ya gini ya. Kalau gua Wendy datang, Wendy tuh suka tahu-tahu dalam satu hari tahu-tahu Ko Victor gue mau janjian ke rumah ya. Terus tahu-tahu main ke rumah ngobrol gitu. Gua tuh selalu bilang Wendy tuh kapasitasnya even menurut saya tuh jauh lebih hebat dari saya. Care-nya sama orang, detailnya, terus cara dia bawain ke orang. Karena saya pernah di coaching Wendy untuk latihan kesehatan. Jadi menurut saya untuk orang sampai sehebat itu untuk dia coaching, ya menurut saya dia pasti bisa lakukan di sini juga. Tapi saya tahu ada hal yang mungkin hari-hari kemarin belum jadi prioritas Wendy. Nah, jadi saya buat saya pribadi ya kalau liatin Wendy jadi agency director, ya memang itu wayahnya Wendy pasti jadi agency director. Tapi untuk Wendy bertumbuh lebih besar lagi, lebih Tuhan percayakan kapasitas yang lebih besar lagi, saya percaya Wendy itu udah siap banget gitu. Oke. Itu sih. Thank you kok. Gue tadi mau nyuruh Fanny tapi Fanny mah nggak asik lah. Jadi terlalu ini. Nggak. Jangan ya. Nah, teman-teman. Ini ya di balik foto ini itu gue lagi nggak enak hati banget teman-teman, gitu. Jadi 2022 kemarin tuh tahun yang paling berat buat gue. Gue harus sampai appeal Star Club teman-teman. Dan gue baru tahu ada yang namanya appeal teman-teman. Apa itu dari Pak Didi, saking gue ngerempongin Pak Didi, akhirnya Pak Didi ngomong, Wen kamu appeal aja. Hah bisa kia ke gue teh? Oke kata gue appeal. Nah gue baru merasa berat banget tuh tahun kemarin teman-teman. Sangat-sangat berat. Beratnya gimana? Gue tahun kemarin teman-teman ngebantuin 3 keluarga. 3
3 keluarga yang bukan nasabah gue. Yang satu dia itu hilang uang teman-teman, jadi udah bayar ke agennya, tapi sama agennya nggak disetorin. Itu total 3 polis 3,4 M teman-teman. 3,4 M teman-teman. Terus kedua orang Semarang, ini juga kenalnya nggak sengaja dari nyokap gua. Orang Semarang, dia marah-marah ke nyokap gua karena klaim suaminya nggak dibayar teman-teman. 32 juta kalau nggak salah waktu itu di Telogorejo ya. 32 juta nggak dibayar. Itu dia marah-marah ke nyokap gua, terus bari nyokap gua teh nggak ngomong. Anak saya agent, mami gue nggak ngomong gitu kan, kadang-kadang tuh suka gergetan juga, Ari mami nggak ngomong gitu kok agent gitu kan, ceritalah. Dan gue tuh di sini pengen ngebantuin orang gitu. Kadang-kadang nyokap gue juga jadinya, oh iya ya, inget lagi gitu tuh. Jadi si Wendy memang di sini pengen ngebantuin orang. Nah itu jadinya waktu itu dikasih nomor teleponnya, kita kontak-kontakan, dan puji Tuhan 32 juta cair semua waktu itu teman-teman. Nah yang ketiga adalah orang ini itu nasabah dari nasabahnya gua teman-teman. Nah keluarga ini itu dia lagi kondisi keuangannya lagi sangat-sangat nggak baik gara-gara COVID kemarin. Dia bergerak di bidang garment, dia sangat-sangat terjun bebas lah finansialnya. Tapi di saat ini dia merasakan keberadaan Prudential yang sangat membantu. Kenapa? Karena istrinya kena breast cancer teman-teman. Kena breast cancer dan dia dirawat di Boromeus waktu itu. Jadi saya waktu tahun 2022 ini saya membantu 3 keluarga yang bukan nasabah saya. Saya all out teman-teman. Dan yang keluarga yang 3,4 M ini puji Tuhannya dibalikin uangnya semua sama Prudential. Sampai ke koma-komanya teman-teman. Gitu. Nah senang nggak teman-teman? Senang banget. Senang banget. 3,4 M cair, 32 juta cair. Itu saya sangat-sangat happy teman-teman. Tapi ternyata di bulan November teman 2022 mereka masing-masing itu tutup polis teman-teman. Tutup polis. Saya udah sebelum saya bantu urus, saya pindahin servicing agent ke saya supaya TikTokannya makin enak. Ternyata setelah beres mereka tutup polis teman-teman. Sebetulnya gue nggak masalah dengan tutup polisnya teman-teman. Tapi yang bikin gue kesel itu adalah lu kenapa nggak percaya sih sama Prudential gitu. Kan ini tuh udah dibantu gitu. Nah ternyata alasannya itu adalah keluarga yang tadi yang 3,4 M itu adalah anaknya itu udah pahit sama Pru gitu. Dia merasa Pru itu penipu gitu. Udah ngambil uang bokapnya. Tapi kan sebetulnya nggak kayak begitu kenyataannya gitu loh. Ini yang membuat gua kadang-kadang suka dongkol tuh di sini teman-teman. Nah kemudian yang kedua, ternyata polis orang Semarang ini pernah lapse teman-teman di awal tahun. Dan di awal tahun ini kebetulan dia udah ada kondisi hipertensi gitu. Nah dia merasa pengecualian hipertensi ini nggak adil. Kenapa? Karena dia nggak pernah klaim gitu. Padahal gue udah jelasin pentingnya kita menjaga polis tetap in force ya di situ. Karena waktu pemulihan itu akan dinilai lagi kondisi kita di hari itu gitu kan. Karena perusahaan asuransi dealnya kan dengan resiko jangka panjang kan gitu. Kita nggak bisa cuma ngelihat di saat ini aja. Nah waktu itu gue bulan November mendapatkan kabar mau tutup polis. Ya udah teman-teman, saya kesel banget. Saya merasa apa ya, kok gue ngelakuin kayak gini tapi hasilnya kok kayak begini sih gitu. Saya merasa waktu di titik itu saya merasa sia-sia teman-teman. Jadi selama dari saya ngebantu bulan Maret sampai bulan Oktober itu saya merasa hampir 7 bulan itu saya merasa sia-sia teman-teman gitu loh. Jadi saya nggak ada kesempatan buat nyervis dia di masa depan dan lain-lain. Pokoknya waktu itu saya ngerasa benar-benar down lah teman-teman. Nah kemudian ditambah dengan kondisi yang gue nggak beres Star Club sampai 23.59 jamnya, 31 Desember 23.59 teman-teman. Gitu. Itu yang membuat gue di waktu masuk di 2023 itu menjadi sebuah
sebuah hal yang gak mudah ya gitu. Nah waktu itu proses appeal segala macam. Gue waktu itu di Januari gue udah tekad, gue kick off, gue gak mau datang. Gue gak mau datang. Bung, kata pundung. Gue gak mau datang. Gue paling malas acara kayak gini sih teman-teman, karena banyak orang ya. Buat gue melelahkan sekali. Ditambah dengan kondisi gue yang lagi kepahitan. Jadi gue ngerasa, enggak lah, mau datang gitu. Oh, gak akan datang, gue bilang. Gue gak mau datang ke kick off Jabar teman-teman. Jadi ini kan sebetulnya acara kita puncak awal tahun kan gitu. Jadi gue waktu itu memutuskan Pundung gak mau datang. Saya sedih waktu itu. Nah, kemudian waktu appeal, ternyata appeal disetujui teman-teman, puji Tuhan. Saya dapat New York, tapi masih Pundung teman-teman, masih sedih waktu itu. Kenapa? Karena menurut saya, kenapa kok gini-gini aja sih gitu. Gue udah bantuin orang, gue udah ini, kok gue ngerasa jalan gue susah banget gitu loh. Padahal gue berpikir kalau gue banyak bantuin orang harusnya dipermudah dong gitu jalan gue. Nah waktu itu Irin sempat telepon gue waktu itu. Kok ini selamat ya, appeal lu approve kata dia. Ntar lu maju ya. Gue gak akan datang ke Irin kata gue. Kenapa lu gak datang? Lu mah jangan kayak beca kata. Emang? Terus gue bilang, emang si beca gak mau maju? Dia mah gak mau maju. Kata gue dalam hati enak banget, sharing di depan gak pernah. Maju ke depan juga boleh. Apa tuh gak boleh gitu. Hah? Jadi ini teh si beca teh ngeunah kieu cek urang. Si beca enak gini gitu kan. Gitu. Nah terus udah gitu gue waktu itu akhirnya gue ngomong ke si Kairin, gue kayaknya nggak akan datang lah yang kick off hari ini. Oh ya udah tuh oke. Tapi nanti kalau belum berubah pikiran kabarin gue ya. Oke. Nggak sampai 2 hari kemudian, nggak sampai seminggu lah, 2 hari kemudian tuh Kairin telepon lagi ke saya. Kok ini lu mah harus maju tahun ini kata dia. Lu ade, lu appeal udah di approve, masa nggak maju kata dia. Enggak Kairin malas kata gue. Malas kok ini acaranya di The House kata dia. Nah kalau teman-teman pengen tahu ya, The House itu adalah tempat gue bisa beribadah teman-teman. Jadi waktu itu gue merasa, iya ya, gue ada di sini, gue yang pengen jadi berkat buat orang, tapi begitu Tuhan ngasih tanggung jawab, gue beresin dengan baik, tapi gue komplain teman-teman. Di titik itu gue ngerasa, oh ya, gue merasa ditegur sih gitu. Lu teh maunya apa gitu. Udah gue kasih, lu jadi berkat, urusan dia tutup polis gak tutup polis mah urusan dia, bukan urusan gue. Urusan gue adalah gue maksimal untuk membantu dia gitu kan teman-teman ya. Gitu. Nah akhirnya waktu itu waktu Kairin bilang, kok ini acara di The House kata dia. Lu harus datang, lu harus naik. Ya gue bilang, ya udah oke lah, gue datang gitu. Nah jadi di titik ini teman-teman, gue itu datang dengan sebuah semangat yang baru lah teman-teman. Gitu. Jadi gue hampir nggak datang teman-teman, hampir karena gue nggak suka naik panggung gini teman-teman. Tapi kudu lu di sini juga belum pernah sharing asalnya. Testi new business nggak mau, sharing nggak mau Ca. Ini mah orang dalam ini ya, oh. Gitu loh. Nah, gitu teman-teman. Jadi gue bersyukur karena gue merasa di titik ini adalah Tuhan udah nempatin gue di sini teman-teman. Gue udah ngerasa ini rumah gue dan home church gue juga gue udah tahu. Makanya kedua ini tuh saling menguatkan teman-teman kalau buat gue gitu.
Nah, tugas gue tahun ini adalah mematahkan mitos Victor. Katanya, kalau nggak produktif di Peru, lagi aktif di gereja, katanya gitu. Gitu teman-teman. Ini teman-teman syariah ada yang pernah digituin nggak sama Ratih? Oh udah? Oh. Winnie Rehan mana Winnie? Oh nggak ada Winnie Rehan. Oke. Oh. Gitu teman-teman tuh. Jadi gue di sini gue merasa sampai hari ini tuh gue firm banget teman-teman. Kalau Tuhan tuh menempatkan gue di legacy dan gue itu harus jadi berkat buat banyak orang. Gitu. Nah kemudian di sini gue juga belajar, if you get tired, learn to rest, not to quit teman-teman. Gitu. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau udah capek teman-teman, biasanya yang pengen kita lakukan adalah berhenti teman-teman. Kita berhenti, kita stop. Gitu. Nah ini menurut gue sangat-sangat disayangkan. Gitu. Kita harus bisa punya resilience, punya daya tahan yang memang kita tuh ada di sini tuh menurut saya hebat ya teman-teman ya, karena agen asuransi itu salah satu pekerjaan yang susah di Indonesia ini. Kenapa? Karena orang-orang itu nggak suka dengan penolakan teman-teman, gitu loh. Nah yang menurut saya kita udah ada di sini hari ini, sebetulnya untuk tidak berhenti itu kalau kita sadar itu gampang teman-teman, gitu. Gampang kalau ngomong di depan teman-teman. Ngelakuinnya susah teman-teman. Oke, nah ini teman-teman. Nah ini yang gue lakukan waktu gue merasa rest teman-teman. Ini kapan sih gue ngelakuin ini? Waktu gue trip teman-teman. Jadi gue bikin postcard. Kalau teman-teman beberapa dari sini udah tahu gue itu seneng ngirimin postcard teman-teman. Gue beli postcard di negara tempat Star Club, nanti gue kirimin. Gue ngisi postcard, gue nulis doa, itu buat gue sangat-sangat refreshing teman-teman. Gitu. Jadi buat gue itu saat-saat paling menyenangkan buat Star Club selain pergi sama Legacy adalah di mana gue bisa ngambil waktu sendiri buat gue nulis ini teman-teman. Gue kemarin di New York ngirim 80 postcard teman-teman. Gue ngirim 80 postcard, yang nyampe kayaknya masih belum 25% teman-teman. Saya nggak tahu itu postcard dari Amerika cara kerjanya gimana, postal service-nya, tapi parah banget teman-teman. Dibandingin sama Eropa parah banget gitu. Ya, gitu. Nah buat gue itu ini tuh sangat-sangat menyenangkan teman-teman, gitu. Sangat-sangat happy. Hah? Belum dapat ya? Iya ada edan kata gue. Gitu. Nah jadi ini tuh saat-saat saya merasa rest teman-teman, saya merasa dengan happy, saya melakukan hal yang saya suka untuk saya bisa kemudian nge-recharge lagi dan saya pulang ke Bandung saya siap teman-teman. Waktu saya beresin postcard teman-teman udah selesai baru saya merasa bosen teman-teman. Saya kangen sama yang namanya nasi liwet sih sebetulnya dan mie ya gitu karena makanan di sana kurang cocok lah gitu. Terutama dengan harganya teman-teman. Oke. Nah, ini terakhir teman-teman. Terakhir rest time is not a waste time, teman-teman. It is economy to gather fresh strength. It is wisdom to take occasional furlough. Furlough itu adalah break, teman-teman ya. In the long run, we shall do more by something doing less, teman-teman. Gitu. Jadi sebuah kondisi istirahat, sebuah kondisi active fresh, teman-teman, itu tuh sangat-sangat diperlukan, teman-teman. Gitu. Itu jadi menurut saya faktor penentu antara kita finish atau enggak juga dari faktor rest ini sih. Gitu. Oke, akhir kata saya pengen mengucapkan terima kasih banyak buat Legacy. Kebetulan gua hari ini ulang tahun pernikahan ke-13.
Gue mau say thank you banget buat Legacy yang udah bikin kita kuat, yang udah bisa bikin pernikahan gue oke, dan setiap support dan doanya itu benar-benar kita alami teman-teman. Gitu tuh. Jadi pernikahan gue sampai selama ini juga menurut gue ada sumbangsih lah dari doa-doa kalian semua di sini. Itu jadi buat gue sebagai anggota Legacy, sebagai anggota keluarga Legacy, ya gue sangat-sangat bersyukur ada di sini. Oke, sekian dari gue. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dong teman-teman buat Koko Wendy. Wow. Keren banget. Oke. Wendy bilang tadi nggak biasa ke depan. Tapi Mike itu udah ngasih ini 15 menit lagi, udah 15 menit yang lalu ya. Jadi ternyata kita nggak tahu ya bahwa orang yang ngerasa nggak suka, tapi akhirnya bisa punya panggilan yang bagus dan akhirnya boleh memberkati banyak orang, baik itu di Legacy maupun di luar Legacy. Ya. Tepuk tangan sekali lagi dong paling meriah dong buat Wendy. Thank you banget. Oke, thank you banget. Silahkan duduk, Wen. Oke. Silahkan duduk teman-teman. Oke, so boleh bilang kiri kanannya, hari ini saya bersyukur ada kamu di sebelah saya. Oke. Ini materinya materi dewasa yang hari ini Wendy ceritain. Oke. Ini materi yang mengenyangkan, daging semua isinya. Dan buat teman-teman para partner yang baru datang. Mungkin hari ini ada banyak mulai dari partner perjalanan Wendy, dari keluarga sampai ade, ini perjalanan banyak sekali. Mungkin kalau saya boleh ceritain buat para partner yang baru datang, ada sebuah slide-nya tadi Wendy bagus banget. Oke. Wendy bilang bahwa dimulai dari what do you really want. Anda hari ini, kamu hari ini di sini, setiap partner yang ada, Legacy, setiap leader yang ada, boleh bertanya ini nih. Sebenarnya dalam hidup gua, goals financial saya, goals bisnis saya, apa ya yang saya mau. Dan ketika lu tahu apa yang kamu mau, kita perlu cek sekarang ada di mana nih. Kalau gue mau punya income let's say 25 juta. Kalau saya mau punya rumah, beli rumah sendiri. Kalau saya mau punya debt free life. Oke, hidup yang bebas hutang. Maka pertanyaan kedua, oke, saya perlu jujur keadaan gue hari ini bagaimana untuk mencapai goalsnya itu. Itu bicara soal fakta yang ada. Kita perlu tahu visinya. Yang kedua kita perlu tahu fakta yang ada. Nah memeluk fakta ini nggak mudah. Wendy waktu tahu bahwa Flo kena sakit. Mana Jogja, WC yang di ujung. Mengerti, memeluk fakta bahwa anak sakit itu nggak mudah banget. Oke. Nomor 2 ini nggak mudah. Untuk kita memberanikan diri datang dan tahu bahwa edan ya keadaan gua, umur udah segini kok keadaan income masih nggak bagus. Kok gini-gini aja. Yang kedua, yang ketiga, apakah saya berani untuk membayar prosesnya? Waktu kita udah tahu posisi kita sekarang, yang kedua adalah berani nggak gue untuk bayar prosesnya. Dan yang terakhir bicara soal komunitas. Kalau lu punya komunitas yang bagus, yang boleh support lu mencapai tujuannya, maka Anda punya ingredient yang tepat untuk boleh punya terobosan. So sekali lagi tepuk tangan yang terbaik dong buat Koko Wendy dong. Oke. So welcome buat setiap partner yang datang ke Legacy. Buat setiap leader yang ada di Legacy hari ini welcome. Kami bersyukur boleh ada teman-teman yang baru ada di sini. Dan yuk mari kita bersama-sama boleh tadi bahasanya Wendy. Hidup jadi berkat buat orang lain. Seorang Wendy akhirnya saya pernah diajakin 2 orang. Satu namanya yang punya si Ko Agus punya apa? Jonas, oke. Dre, gue denger dari Wendy ya, wah Legacy bagus banget. Saya pernah diajakin sama Kodiki, ada satu di JB3. Dre, Wendy bilang Legacy bagus banget. Oke, jadi influence-nya Wendy itu menerobos ruang dan waktu teman-teman ya. Oke, besar banget. Yes, kalau kita boleh hari ini ada di Legacy, tadi yang Victor bilang tuh hatinya seorang bapak, yaitu bilang bahwa
kamu itu bukan cuma buah yang dimakan dan habis. Tapi kamu itu boleh jadi benih. Supaya lewat hidup kamu, oke? Supaya lewat hidup kamu dan hidup saya. Banyak orang lain juga punya pohon buahnya itu. Bukan cuma dimakan, satu hari kenyang, vitamin dan habis. Tapi hidup kita sejatinya buah kita adalah kalau kita boleh dikubur di tanah, oke, diinjek-injek, dikasih pupuk, tapi kita boleh growing sebuah pohon yang baru. Dan itulah dignity-nya, itulah identitasnya buat kamu dan buat saya.